wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa ada 12 bulan. Ada 12 bulan jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Di antara 12 bulan ini minha arba'atul huruf. Ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Para ulama mengatakan salah satu saradun wa wahidun fardun. 3 itu berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wahidun fardun dan 1 sendiri, yaitu bulan Rajab, tidak berurutan. Saya menukil ayat ini, hadirin sekalian, pertama ingin mengambil semangat dari bulan Muharram yang salah satu di antaranya ini adalah bulan haram di dalam Islam. Jadi bulan Muharram ini bulan yang pertama dalam Islam, di mana kita baru saja masuk di tahun 1443 Hijriah. Ini perlu diketahui, punya dalil yang sangat kuat dan diabadikan oleh Allah menjadi bulan haram, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini tentu mengingatkan kepada kita satu peristiwa Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu peristiwa apa Bu? Hijrah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan hitungan tahun di dalam Islam itu dimulai dari peristiwanya hijrahnya Rasulullah SAW. Ini kalau kita lihat, ini ijtihad yang luar biasa. Kenapa tahun baru Hijriah itu dimulai bukan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bukan dimulai dari wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan bukan dimulai dari di mana Rasulullah menerima wahyu. Kenapa? Peristiwa hijrah yang dijadikan sebagai tonggak sejarah awal dimulainya tahun baru Hijriah di dalam Islam. Jawaban ibu sekalian, karena hijrah itu dilakukan secara kolektif. Kalau hari lahirnya atau wafatnya Nabi kita Muhammad SAW
atau hari di mana Rasulullah menerima wahyu itu hanya dialami oleh Rasulullah sendiri. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab hasil ijtihadnya kemudian didukung oleh para sahabat yang lain, mereka sepakat bahwa tahun baru Hijriah ini diawali dengan momentum peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binimatillah. Hari ini Senin 16 Agustus 2021 saya sudah melantik barisan emak-emak militan Heri Koswara atau kita singkat BEMHK. Ini adalah relawan yang ketiga ya, relawan yang ketiga yang sudah saya lantik. Yang pertama adalah relawan Jempol, kemudian yang kedua adalah relawan sahabat Heri Koswara, dan ini yang terakhir yang hari ini adalah BEMHK. Insya Allah akan kita lantik lagi beberapa komunitas lain yang akan mendukung Heri Koswara sebagai calon wali kota Bekasi 2024. Ini alhamdulillah ini hari ini khusus emak-emak aja. Emak-emak ini dan semua yang tadi saya sebutkan itu sudah terbentuk dari atas sampai bawah. Artinya dari kota, kemudian dari kecamatan, kelurahan sekarang sedang dibentuk untuk ke RW-RW. Jadi relawan-relawan dari Heri Koswara ini mulai ada dari tingkat kota sampai dengan RT dan RW. Ada berbagai macam program yang sudah kita launching, antara lain pogging. Pogging ini lagi marak. Dari 1013 titik RW sudah hampir seperempat udah kita pogging. Insya Allah akan segera kita selesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan pogging-pogging lain, termasuk di dalamnya adalah program maskerisasi. Program maskerisasi ini adalah program pemberian masker kepada masyarakat di dalam rangka prokes. Jadi kita dukung pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, antara lain adalah dengan pembagian maskerisasi ini. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan pelantikan barisan emak-emak militan sahabat Heri Koswara yang sebagai langkah awal ya, cikal bakal dimulainya pergerakan untuk melangkah mensosialisasikan calon wali kota tahun 2024 sampai 2029, yaitu Bapak Ustadz Heri Koswara. Anggotanya antara lain para tokoh ya, aktivis-aktivis kemanusiaan, ketua yayasan, ibu-ibu PKK yang biasa aktif di lingkungan masyarakat. Setelah pelantikan hari ini pelantikan untuk 12 koordinator kecamatan sekota Bekasi. Selanjutnya dari koordinator kecamatan itu nanti akan membentuk koordinator kelurahan. Nah, setelah pelantikan koordinator kelurahan nanti akan berlanjut lagi untuk pembentukan koordinator RW, antar RW. Nah, nanti setelah RW koordinator RT. Jadi begitu seterusnya sampai akhirnya nanti kita terjun ke masyarakat, mendatangi dari rumah ke rumah per keluarga supaya mereka tersisir semua oleh kita, sehingga insya Allah untuk dalam waktu yang dekat insya Allah kami bisa dengan cepat menaikkan popularitas dan elektabilitas Ustadz Heri Koswara insya Allah. Untuk sementara ini program yang kami lakukan yang sudah berjalan ya, kita mengikuti program dari DPP yaitu fogging dengan penempelan stiker di rumah-rumah. Dan itu kami dengan tim mengikuti alur fogging. Jadi setiap rumah yang sudah di fogging kami izin ke yang punya rumah untuk bisa menempelkan stiker, dan yang selama ini kami lakukan, alhamdulillah mereka sangat welcome dengan kita. Bahkan sepertinya mereka itu pengen berfoto bareng sama kita, dan mereka tidak keberatan untuk ditempel dengan stiker rumah-rumahnya itu. Selain itu mereka juga mendoakan supaya Ustadz Heri Koswara insya Allah terkabul menjadi wali kota di tahun yang akan datang di kota Bekasi ini. Kami memilih pemimpin yang pertama religius ya, sebagai emak-emak, ibu-ibu yang
punya dambaan ingin masuk surga, ya otomatis pertama kita pilih yang religius. Selain itu juga keilmuannya, kapabilitasnya ya, terus kepeduliannya, terus dengan kapasitasnya itu insya Allah beliau bisa menciptakan kesejahteraan di masyarakat yang beliau pimpin. Jadi kami berharap banget, apalagi kalau kita melihat kenyataan sekarang umat Islam itu begitu sangat terpinggirkan dari semua sisi. Ya kami dengan cara apalagi kami harus menolong gitu. Jadi ya kami harus memilih pemimpin-pemimpin yang insya Allah amanah, yang bisa mendengar suara hati kita, terutama kita untuk ibu-ibu yang ingin masuk surga ya, yang ingin punya anak-anak yang soleh. Bahkan mungkin saya dalam hati kalau saya ikut bergerak apapun yang saya bisa, walaupun cuma sedikit kontribusi saya, insya Allah suatu saat saya dari dulu itu memang sering memanggil Ustadz Heri Koswara itu ceramah di masjid tempat tinggal saya. Jadi saya tahu banget beliau itu luar biasa, dan suatu ketika beliau jadi wali kota terus sibuk, anak saya bisa menjadikan sebagai ustadz untuk menggantikan beliau ketika biasa dipanggil-panggil ke masjid-masjid. Jadi harapan kami itu anak-anak kami yang nanti insya Allah menggantikan beliau sebagai ustadz, karena apapun juga cita-cita kami itu ingin anak-anak kami jadi ustadz, karena betapa mulia ustadz di mata kami gitu. Ilmunya selalu kita dambakan dan bisa memberi jalan hidup kesenangan bagi semua orang yang mendambakan kebahagiaan. Jadi ya itulah nomor satu kami tuh religinya yang pertama. Buat teman-teman, semoga kita selalu komunikasi dan selalu berkoordinasi, selalu bersinergi dimanapun juga, baik secara online maupun online, supaya kita tetap bisa bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu untuk mewujudkan Bapak Heri Koswara menjadi Wali Kota Bekasi tahun 2024 sampai 2029. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 di pekan pertama bulan Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah di belakang saya ini telah dilaksanakan launching acara pelantikan tim ses barisan emak-emak militen Heri Koswara. Ini merupakan tim ses yang akan menggarap khusus ibu-ibu dan emak-emak di Kota Bekasi. Sehingga mudah-mudahan dengan acara ini Allah memridhoi, Allah memberkahi, sehingga kita harapkan apa yang diinginkan oleh emak-emak dengan kita sejalan dalam rangka untuk membangun Kota Bekasi yang lebih baik lagi ke depan insya Allah. Dan saya mengucapkan terima kasih ini kepada emak-emak yang luar biasa ya. Mereka di tengah kesibukan sebagai ibu dan sebagai istri, tetapi tetap punya semangat dalam rangka untuk berpartisipasi membangun Kota Bekasi, mulai dari bagaimana mencari pilihan pemimpin yang tepat untuk membangun Kota Bekasi ke depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.